Vaisya kalpatarubhyascha kripa sindhubhya devacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaurapise Namaha Nityanandam Aham Nami Saranandam Karam Param Harinama Pradam Devam Avadu Sasiramani Panchatattvatmakam Krishna Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadram Subhadrivyam Sri Jagannatayate Namaha Govardhanam Dharam Vande Gopalam Goparupinam Gokulaksavam Kisanam Govinda Gopika Priyam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagapate Gopika Gopika Kanta Raja Kanta Namastu Rabda Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishlavanu Shri Devi Namami Hari Panchakalpatarubhyascha kripa-sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Sundaraya Dasme Mahaprema Rasa Pradaya Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna Hare Krishna Bapak dan Bapak Ibu semuanya, kita senang sekali bisa hadir di Goris ya, di tempat ini ya, setelah lama sekali kita tidak berkunjung, tidak bertemu, dan kami berharap Prabu dan Mataji tetap bersemangat dalam bakti ya. Sama saya dengar Prabu Semuka lama ya, sakit seperti itu, mudah-mudahan atas karunia
Sri Guru, Sri Gauranga dan Sri Radha Krishna, Sri Radha Gopalju, Prabu bisa cepat sembuh dari penyakitnya sehingga bisa melanjutkan pelayanan bakti dengan lebih baik lagi. Jadi pada sore hari ini saya akan membacakan satu sloka dari Bhagavad Gita bab 9 sloka 3 kalau tidak salah. Dari Bhagavad Gita chapter 9 sloka nomor 3. Chapter 9 sloka nomor 3. Asradadana Purusha Dharma Syasya Parantapa Aprapyamam Nivartante Mrityu Samsara Vratmani Asradadana Purusha Dharma Syasya Parantapa Aprapyamam Nivartante Mrityu Samsara Vratmani Asradadana Purusha Dharma Syasya Parantapa Aprapyamam Nivartante Mrityu Samsara Vratmani Asradana Purusha Dharma Syasya Parantapa Aprapyamam Nivartante Samsara Vratmani Asradadana Purusha Dharma Syasya Parantapa Aprapyamam Nivartante Mrityu Samsara Vratmani. Asradadana Purusha Dhamma Syasya Parantapa Aprapyamam Nivartante Mrityu Samsara Vratmani. Asradadana Purusha Dharma Syasya Parantapa Aprapyamam Nivartante Mrityu Samsara Vratmani. Asradadana orang yang tidak yakin dan tidak setia. Purusha orang seperti itu. Dharmasya menuju proses dharma. Asya ini. Parantapa wahai pembunuh musuh. Aprapya tanpa memperoleh. Mam aku. Nivartante kembali lagi. Mrityu mengenai kematian.
samsara, samsara dalam kehidupan material, dalam kehidupan material, Ratmani di jalan. Terjemahan. Orang yang tidak yakin dan tidak setia melaksanakan bakti ini tidak dapat mencapai kepadaku, wahai penakluk musuh. Karena itu mereka kembali ke jalan kelahiran dan kematian di dunia material. Those who are not faithful in this philosophies cannot obtain me, O conqueror of enemies. Therefore, they return to the path of the birth and death in this material world. Kita ulangi lagi ya. Ulangi bersama-sama. Orang yang tidak yakin dan tidak setia melaksanakan bakti ini, Orang yang tidak yakin dan tidak setia melaksanakan bakti ini tidak dapat mencapai kepadaku, tidak dapat mencapai kepadaku, wahai penakluk musuh. wahai penakluk musuh. Karena itu mereka kembali ke jalan kelahiran kematian di dunia material. Mereka kembali di jalan kelahiran kematian di dunia material. Nah, jadi secara ringkas saya jelaskan bahwa kita sebagai penyembah hendaknya mempunyai keyakinan yang kokoh untuk melaksanakan jalan bakti ini. Ketika kita tidak memiliki keyakinan yang kokoh dalam melakukan jalan bakti ini, ya pasti kita akan menghadapi banyak hambatan, banyak gangguan, sehingga tidak bisa lagi melanjutkan bakti ini. Dan kalau kita sudah tidak bisa melanjutkan jalan bakti ini, pasti kita akan terperangkap lagi dalam proses kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit. We explain So this in this verse was Sri Krishna explained that those who are not have full faith in practicing this devotional service, yeah, they will fall down again and will continue to the process of birth and death in this material world. So therefore, Sraddha or full faith is very important in our process of bhakti. Jadi Sraddha ini sangat penting sekali dalam proses bhakti ini. Ketika keyakinan kita mulai lemah, maka banyak hal-hal negatif ataupun hal-hal di luar bhakti yang akan mempengaruhi diri kita untuk menyeret kita ya menjauh dari jalan bakti. Ya. Penjelasan dari Srila Prabhupada. Orang yang tidak berkeyakinan tidak dapat menyelesaikan cara bakti ini. Ya. Itulah penjelasan ayat ini. Jadi satu kalimat dari Srila Prabhupada itu sangat jelas sekali ya. Ya. Ketika kita tidak mempunyai keyakinan, ya, kita tidak dapat menyelesaikan cara bakti ini. Ya. Karena itu jelasan ado sraddha, keyakinan yang sangat penting. Ya, itu yang paling mendasar, yang paling pertama. Ya. Itulah penjelasan ayat ini. Keyakinan diciptakan oleh pergaulan dengan para penyembah. So the Sraddha is created by association with devotee. jadi Sraddha ini ditimbulkan ataupun dilahirkan dari pergaulan dengan para penyembah. Walaupun orang yang kurang beruntung sudah mendengar segala bukti kesastrian Weda dari kepribadian yang mulia, mereka masih tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Mereka ragu-ragu dan tidak dapat menjadi mantap dalam bakti kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak selalu bergaul dengan para penyembah, ya, maka ya, pasti kita akan bergaul dengan orang yang bukan penyembah. Ya. Kalau kita selalu bergaul dengan para penyembah, karena
pergaulan dengan para penyembah ini akan saling menguatkan kita di dalam menempuh jalan bakti ini. Ya. Sedangkan mereka yang kalau kita bergaul dengan orang yang bukan penyembah, pasti mereka akan merongrong kesadaran kita dan mereka ingin mengajak kita kembali ke dalam kehidupan sebelumnya. Seperti itu. Ya. Dan kalau kita sudah bergaul di sana, terlalu asik di sana, maka lupa. Ketika kita melupakan proses bakti ini, kita menjauh dari perlindungan Kristus dan perlindungan guru, ya, maka segala hal-hal yang tidak mujur akan datang pada kita. Mereka ragu-ragu dan tidak dapat menjadi mantap dalam bakti kepada Tuhan. Nah, karena kita sudah serada berkurang karena pergaulan yang salah, maka yang timbul adalah keraguan-raguan. Ya. Dan orang yang ragu-ragu dilaksanakan sang siatma bilang siapi, orang yang ragu-ragu pasti akan mengalami kehancuran. Itu dijelaskan. Ya. Jadi keyakinan merupakan unsur yang paling penting demi kemajuan kesadaran Krishna. Jadi serada ini, keyakinan ini adalah merupakan unsur yang paling penting dalam kemajuan kesadaran Krishna ini. Ya, kalau kita ingin maju dalam kesadaran Krishna ini, kita harus menjaga kesadaran kita. Kita harus menjaga keyakinan kita. Bukan keyakinan itu semakin merosot, tetapi semakin meningkat, semakin kuat gitu. Ya. Karena strada itu juga ada dua macam. Ada yang disebut logika strada, ada yang disebut dengan sastria strada. Logika strada artinya kita meyakini ataupun percaya dengan pandangan orang umum, pandangan masyarakat yang tidak berdasarkan sastra. Ya. Nah, kalau kita yakini itu, kemana kita dibawa? Ya. Tapi kalau kita meyakini sastra, meyakini kebenaran kitab suci, karena kitab suci itu diturunkan oleh Tuhan, oleh Sri Krishna melalui proses guru para dari Krishna kepada Brahma, dan Brahma kepada Vyasadeva, dan selanjutnya sampai Chaitanya Mahaprabhu, Prabhupada, guru-guru kita dan sebagainya seperti itu. Ini kebenaran, ini sastra. Kalau kita meyakini apa yang ada di dalam sastra, kita tak mendapatkan perlindungan sepenuhnya dari guru dan Krishna. Ketika kita kesadaran kita mulai goyah, maka terlalu banyak bergaul dengan orang-orang yang bukan penyembah. Apa yang keyakinan kita mulai merosot, menurun, akhirnya kita tidak bisa berjapa lagi dengan baik. Ya, bahkan kita timbul lagi masalah-masalah yang baru dan sebagainya, sakit ataupun banyak sekali masalah akan timbul, dan akhirnya kita menghentikan kegiatan bakti ini. Ya. Karena itu penting sekali kita untuk menguatkan serada ini melalui proses apa? Melalui pergaulan dengan para penyembah, melalui proses Sravanam Kirtana, mendengarkan dan memuji. Itu. Ya. Jadi kalau kita ingin maju dalam kesadaran Krishna ini, dijelaskan di sini. Ya. Jadi keyakinan merupakan unsur paling penting dalam kemajuan kesadaran Krishna. Jika kita sungguh-sungguh ingin maju dalam kesadaran Krishna ini, mari kita harus menguatkan kesadaran ini. Ya. Di dalam Chaitanya Charitamrita dikatakan bahwa keyakinan berarti seseorang yakin sepenuhnya bahwa hanya dengan mengabdikan diri kepada Tuhan yang Maha Esa Sri Krishna, ia dapat mencapai segala kesempurnaan. Ya. Jadi dalam Chaitanya Charitamrita ini dijelaskan bahwa keyakinan berarti kita yakin sepenuhnya bahwa hanya dengan mengikuti proses kesadaran Krishna ini. Ya, apa itu proses kesadaran Krishna? Itu berjapa, mengikuti 4 prinsip, ya,
kemudian mendengarkan ya atau mendengarkan Bhagavad Gita, bergaul dengan para penyembah, ya, mengikuti prinsip-prinsip, mengikuti ya sadhana kita, ya. Prabhupada sudah memberikan proses ini dengan sangat teratur, dengan sangat baik sekali. Kalau kita yakin sepenuhnya dan mengikuti proses ini dengan baik, pasti kita akan mencapai mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Seperti halnya ya kita sendiri mengalami, karena kita yakin bahwa dengan memiliki pendidikan, pengetahuan, orang memperoleh pekerjaan ataupun mendapatkan profesi yang baik dan sebagainya di masyarakat. Karena itu mereka ya meluangkan waktunya, mengeluarkan banyak uang untuk mengikuti semua proses pendidikan dari TK, ya, kemudian SD 6 tahun, kemudian SMP, SMA 6 tahun lagi, kemudian pendidikan tinggi paling tidak 3, 5 atau 4 tahun, bahkan ada yang sampai 7 tahun seperti itu. Ya, kenapa kita semua masyarakat mengikuti proses ini? Karena mereka ataupun kita semua yakin bahwa dengan pendidikan itu kita akan dapat meningkatkan kehidupan material kita. Ya. Kan begitu. Ya. Dengan mendapatkan seperti Prabu Sangkar sebagai guru, dengan menempuh pendidikan keguruan, menjadi guru, menjadi dosen dan sebagainya. Dengan menjadi guru, menjadi dosen, mendapatkan profesi seperti itu, dapat gaji dan bisa menghidupi keluarga dan sebagainya. Kan itu realnya, karena kita yakin dengan proses pendidikan itu yang akan mengantarkan kita pada kehidupan yang lebih baik, profesi yang lebih baik. Ya. Begitu pula dalam kesadaran Krishna ini, kalau kita yakin sepenuhnya dengan proses kesadaran Krishna ini, dalam ketika kita menghadapi gangguan, tantangan, hambatan apapun di masyarakat, kita tetap konsisten dengan kesadaran Krishna ini, maka Krishna akan memberikan perlindungan sepenuhnya kepada kita. Ya. Sebagaimana kita lihat dalam Mahabharata, bagaimana para Pandawa itu adalah para penyembah Tuhan, sangat dikasihi oleh Krishna. Ya. Tapi mereka mengalami penderitaan yang begitu banyak, yang begitu besar. Ya. Tapi karena mereka yakin sepenuhnya pada Krishna dan selalu bergaul dengan para sadhu, akhirnya mereka keluar dari penderitaan yang paling besar, halangan yang paling besar, perang Kurukshetra itu. Dan Krishna memberikan perlindungan sepenuhnya kepada mereka. Dan mereka yang selalu mengganggu Pandawa, yang mencelakai Pandawa dan sebagainya, akibatnya apa? Mereka hancur, semua keluarganya hancur. Tidak tersisa satu pun. Ya? Ini contoh real seperti itu. Jadi jika kita juga memiliki serada yang kokoh, ya, dan kita setia menempuh jalan bakti ini, maka Krishna akan memberikan kita perlindungan yang sepenuhnya kepada diri kita. Ya. Dan ketika kita sudah menjadi banyak masalah yang timbul, artinya Krishna sedang menguji sejauh mana keyakinan kita. Seperti para Pandawa, diuji apapun mereka tidak goyah, hanya selalu berlindung pada Krishna. Dan mereka selalu memperoleh pergaulan sadhu. Karena itu mereka sukses. Begitu kita menjauh dari kaki Bhagwan Krishna, tidak memperoleh pergaulan daripada sadhu dan sebagainya, maka Maya akan menangkap kita lagi. Ya, Maya artinya ya kekuatan material ini, teman, kita diajak judi lagi, apa yang menjadi kesenangan kita, hobi kita sebelumnya, ya, mungkin kita demen minum-minum, ya kembali datang teman-teman kita yang suka minum-minum, mengajak kita minum-minum lagi, ya, yang mereka yang hobi judi, lagi kita ditarik, cok-cok gasal-gasalan, itu paling sering, ya, Pancasila. Ya.
Bercekik, will come ya. in our mind, and then Ya. will be Ataupun minum-minum dan sebagainya seperti itu. Ataupun yang degraded. demen senang perempuan, kita diajak ke pelacuran dan sebagainya seperti itu. Kita kembali diajak menikmati dunia materi ini, seolah-olah itu adalah tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Maka setelah itu, kalau itu yang lagi kita lakukan setelah meninggal, kita ingat lagi dengan itu, kita lahir lagi di sini mengulangi lagi penderitaan yang sama. Begitu. Tapi orang yang memiliki keyakinan sepenuhnya pada kaki Padma Krishna dan berlindung sepenuhnya pada kaki Padma Guru dan Krishna, ya. Ketika kita meninggal ingat dengan itu, kita pulang dengan rahasia, kita tidak menderita lagi di sini. Ya. Jadi itu ujian yang diberikan oleh Krishna pada kita untuk menguji keyakinan kita. Sejauh mana kita yakin pada beliau, sejauh mana kita meyakini kebenaran kitab suci. Begitu. Sebagaimana dinyatakan dalam Srimad Bhagavatam Skanda 4 bab 31 sloka 14. Yata taran mula nisechanena Tikyanti Skanda pujo pasaka Prana paharacca yatendriyanam Tataiva sarvahanam akyutedyaha. Artinya, dengan menyiramkan air pada akar sebatang pohon, seseorang memuaskan cabang-cabang, ranting-ranting, dan daun-daun pohon itu. Dan dengan memberikan makanan kepada perut, seseorang memuaskan semua indria pada badan. Begitu pula dengan menekuni bakti rohani kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan sendirinya, seseorang memuaskan semua dewa dan makhluk hidup lainnya. Karena itu setelah membaca Bhagavad Gita, seharusnya orang segera mengambil kesimpulan Bhagavad Gita, yaitu hendaknya ia meninggalkan segala kesibukan lainnya dan mulai melakukan bakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Sri Krishna, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Kalau seseorang sudah yakin tentang filsafat hidup tersebut, itu disebut keyakinan. Ya. Jadi di dalam sloka ini ya, diberikan contoh ya, bahwa ini contoh yang praktis ya, dengan menyiramkan air kepada akar pohon, maka air itu diserap oleh akar dan dibagikan ke seluruh bagian daripada pohon itu, dahan, ranting, daun, batang dan sebagainya. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi dengan air segelas itu, saya berikan satu sendok kepada daun ini, satu sendok daun. Berapa lama kita diperlukan waktu untuk membagikan air setiap sendok kepada setiap daun, ranting dan batang pohon itu? Hah? Kan borosan waktu kan? Hah? Bodoh lah itu namanya. Ya. Tapi kalau kita satu gelas air itu siramkan pada akar pohon itu, ya semuanya segera kembali. Ya kan? Akar itu akan menyerap. Begitu pula kalau kita berpikir, oh tangan ini perlu makan, mata perlu makan, kaki perlu makan, dan kemudian kita ya berpikir, oh kenapa kita harus menyuapkan makanan kepada mulut? Dia saja yang menikmati makanan ini. Ya. Kemudian kita ingin memuaskan tangan kita bejak-bejak makanan. Ya. Apa bisa menikmati? Ya. Tidak kan? Ya. Tapi dengan kita menyuapkan makanan pada mulut dan pada perut mengunyah dan seluruh badan kita menjadi sehat. Ya. Begitu pula hanya dengan mempersembahkan pelayanan bakti ini kepada personal Tuhan Yang Maha Esa,
maka semua para dewa, semua makhluk hidup terpuaskan. Kenapa demikian? Karena Krishna adalah segala-galanya. Krishna adalah sumber dari segala sesuatu. Ya. Karena itu kita tidak perlu harus saya harus memuaskan ini dulu, memuaskan dewa ini dulu. Ada 50 jutaan para dewa. Apakah bisa kita memuaskan semuanya? Hah? Ya. Seberapa kemampuan kita, kekuatan kita untuk memuja para dewa semuanya? Ya. Tapi kalau kita mau orang-orang cerdas sebagaimana dijelaskan di sini hanya dengan memuaskan kepada Krishna, maka segala sesuatu selesai. Ya. Krishna tusta jagat tuste. Kalau Krishna berpuasa hati, seluruh alam semesta berpuasa hati. Kembali contoh lagi para Pandawa. Ya. Ketika Pandawa berada di tengah hutan, Duryodhana ingin mencelakai para Pandawa. Ya, Durwasa Muni datang ke Hastinapura, dan juga Duryodhana sebenarnya tahu bahwa dia tidak mau ogah dia untuk melayani, ya. Tapi Sakuni cerdas sekali mengatakan, nah kamu bodoh, layanilah beliau ini dengan baik. Kalau beliau puas dengan pelayanan yang kamu persembahkan kepada Durwasa Muni ini, ya, kamu dengan mudah dapat mengalahkan Pandawa. Bagaimana caranya? Ya, nanti aku kasih tahu begitu. Ya, dilayani Durwasa Muni dengan baik sehingga beliau puas. Dan ketika beliau puas, karena Durwasa Muni itu mempunyai sifat asutosa seperti Siwaji, karena dia merupakan sebagian daripada inkarnasi Siwa. Ya, jadi gampang dipuaskan dan juga gampang marah. Begitu. Kalau beliau marah, dia mudah sekali mengeluarkan kutukan gitu. Jadi rahasianya oleh Sakuni, kamu dapat memuaskan, ya. Dan dia puas, beliau akan menawarkan karunia apa yang ingin kamu minta. Itulah kesempatan kamu. Ya. Kamu kirim, jangan kamu minta karunia apapun, tapi tunjukkanlah seolah-olah kamu memiliki cinta dan kasih sayang pada saudaramu di tengah hutan. Kirim dia ke sana supaya dia sampai di sana pada saat mereka sudah selesai makan. Karena mereka mempunyai aksaya patra, periuk ajaib gitu. Ya, selama Drupadi belum makan, ya, maka seberapapun banyaknya tamu yang datang, dia masih bisa memberikan pelayanan dengan baik, karena tidak akan pernah kurang. Tapi begitu dia makan dan sudah membersihkan periuk, seekor semut pun datang, dia tidak bisa memberikan makan. Jadi diatur sedemikian rupa supaya Durwasa Muni sampai di tempatnya Pandawa di tengah hutan itu, pada saat mereka sudah makan, Drupadi sudah makan, periuk sudah dicuci gitu. Ya. Dan itu terjadi. Kemudian Durwasa Muni datang dengan jelaskan 10.000 pengikutnya, bayangkan. Kalau kita menerima tamu 5 orang, 10 orang aja sudah kewalahan. Ya. Tapi pada saat itu Drupadi hanya ingat Krishna. Ya, karena Yudhishthira selalu beliau bersikap baik dan selalu ingin melayani setiap orang, apalagi para resi, tamu seperti itu. Maka beliau mengundang, Anda datang silakan, nanti kami akan melayani Anda makan di sini seperti itu. Karena ini sudah siap, sudah waktu mau, sudah lewat waktu jam makan ini, silakan. Kami baru habis perjalanan jauh, kami mau mandi dulu begitu. Ya, setelah mereka pergi mandi, maka sekarang timbul masalah. Kakak, kan saya sudah makan, kakak sudah tahu saya sudah makan, saya sudah cuci periuk. Bagaimana kita dapat memberikan makanan kepada mereka? Jangankan 10.000, ya, Durwasa Muni dengan para pengikutnya, satu semut pun kita tidak bisa menjamunya begitu. Karena dalam kesulitan seperti itu mereka hanya tergantung kepada Krishna. Ya, karena Drupadi yakin sebenarnya hanya Krishna yang bisa menolong mereka. Maka mereka panggil, Krishna, Krishna, Krishna. Ya, ketika itu Krishna di Dwaraka sedang
makan, sedang dilayani oleh permaisuri beliau. Tiba-tiba ya ketika dipanggil oleh Drupadi begitu, beliau berhenti makan. Ya. Ya. Dan tiba-tiba Krishna sudah ada di depan pondok. Oh Drupadi, saya lapar. Ya. Berikan saya makan gitu. Ya. Tapi Drupadi mengatakan itulah masalahnya kami panggil Anda. Anda sekarang datang minta makan, bagaimana saya bisa? Saya hanya tidak peduli, yang penting kamu berikan dulu saya makan. Perutnya sudah saya cuci, bawa ke sini gitu. Ya, dia hanya dirasa mungkin hanya satu biji nasi yang tertinggal ataupun hanya satu helai daun kelor. Ya, yang dia ambil itu dan dia makan. Ya. Oh, saya belum pernah merasa kenyang seperti saat itu. Saya ngantuk, saya mau tidur. Ya. Dan apa yang dirasakan oleh Durasa Muni dengan para pengikutnya yang sedang berendam di sungai. Karena mereka berendam pasti mereka Pandawa akan memberikan makanan yang enak, yang banyak seperti itu. Supaya rasa lapar lebih meningkat lagi gitu. Tapi tiba-tiba mereka semuanya perutnya merasa berat dan merasa kenyang begitu. Ya, dan akhirnya salah seorang mengatakan, "Oh, Guruji, perut saya merasa kenyang dan berat, bahkan saya tidak bisa keluar dari air ini begitu." Ya, Durasa Muni juga mengatakan, "Oh, saya juga seperti itu." Nah, bagaimana nanti kalau kita mampir di tempatnya Pandawa, mereka menyediakan makanan lagi. Kalau kita perut sudah kenyang, bagaimana kita menerima makanan lagi? Ya, tidak usah mampir lagi, kita pergi saja. Jadi itu. Kalau Krishna melindungi para penyembahnya, siapa yang dapat menyentuhnya? Ya, Krishna terus saja. Kalau Krishna puas, seluruh alam sudah puas. Kalau Krishna kenyang, 10.000 pengikut Durasa Muni juga ikut kenyang seperti itu. Ya. Nah, inilah kita seperti ini, hendaknya mampu meningkatkan keyakinan kita, ya, bahwa jalan bakti ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita sebagai manusia ini. Ya. Kita diberikan bentuk kehidupan sebagai manusia ini hanya dimaksudkan untuk menempuh jalan bakti ini. Karena sudah jutaan kali penjelmaan kita sudah menggunakan berbagai macam badan yang kita miliki untuk memuaskan indria-indria, ya, sesuai dengan kehidupan kita itu. Ya. Dan sekarang kita diberikan kehidupan manusia yang jelas, durlabam manusiajan. Sangat sulit sekali memperoleh kehidupan sebagai manusia. Ya. Kehidupan manusia ini dimaksudkan hanya untuk melaksanakan bakti kepada Krishna. Karena ini adalah pemecahan semua masalah kita. Masalah kita yang sebenarnya bukan masalah ekonomi, bukan masalah sakit, masalah ini itu adalah karena kita lahir di sini pasti akan diikat lagi oleh berbagai masalah. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan masalah satu hidup ini untuk tidak lahir lagi di sini, maka semua problem selesai. Kita tidak menderita lagi. Gitu. Nah, keyakinan inilah yang harus kita tumbuhkan. Jangan goyah sedikit pun. Ya, apapun masalahnya, apapun tantangannya, jangan kita pernah berhenti berjapa, jangan pernah meninggalkan 4 prinsip yang sudah kita sumpah, yang sudah kita janjikan kepada guru kerohanian kita. Ya. Dan lanjutkan sadhana bakti kita, pelayanan kita. Pasti Guru dan Krishna akan melindungi kita dan menuntun kita untuk keluar dari masalah tersebut. Ya. Kita lanjutkan baca penjelasan Srila Prabhupada. Pengembangan keyakinan tersebut adalah proses kesadaran Krishna. Jadi proses kesadaran Krishna ini sebenarnya adalah sebuah proses bagaimana kita dapat mengembangkan keyakinan kita, dapat meningkatkan keyakinan kita. Ya. Tapi kalau kita makin lama menempuh kesadaran Krishna ini, keyakinan kita makin berkurang, makin merosot, itu artinya ada sesuatu yang salah. Ya.
Ada tiga golongan yang sadar akan Krishna. Jadi orang yang sadar akan Krishna ini dibagi atas tiga golongan. Golongan ketiga adalah orang yang tidak berkeyakinan, artinya yang neophyte. Golongan kelas 3, artinya dia tidak mempunyai keyakinan yang kokoh. Ya. Walaupun mereka sibuk dalam bakti sebagai kedok, mereka tidak dapat mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi. Walaupun dia sibuk melakukan pelayanan bakti, itu hanya di luarnya saja, tapi di dalam hatinya tidak ada keyakinan sedikit pun. Ya. Sehingga dengan orang demikian akan sedikit saja ada pengaruh negatif dari luar, mereka akan meninggalkan jalan bakti ini. Ya. Lagi kembali cok gasal. Bieng. Seperti itu. Ya. Akhirnya ya, uang kita ditipu oleh para penjudi. Kan penjudian itu adalah penipuan yang paling. Krishna mengatakan dalam Bhagavad Gita, di antara penipu apa adalah penjudi, kan? Ya. Seperti Pandawa hancur masuk ke dalam hutan kan karena judi, ya. Sudah diberikan contoh. Jadi karena kita tidak memiliki keyakinan, tidak bisa menempuh jalan bakti, melanjutkan jalan bakti ini, kita tidak akan mencapai kesempurnaan tertinggi. Kemungkinan besar mereka akan jatuh. Ya. Kalau kau sudah mengatakan pasti mereka akan jatuh lagi, ya, karena tidak memiliki keyakinan. Sesudah beberapa waktu, mereka akan jatuh karena kembali lagi dalam pergaulan material. Ya. Barangkali mereka menjadi tekun, tetapi oleh karena mereka belum memiliki keyakinan dan kepercayaan sepenuhnya, sehingga sulit sekali bagi mereka melanjutkan kesadaran Krishna. Ya. Seperti dalam situasi beberapa tahun terakhir ini, COVID, kemudian ada masalah di masyarakat, orang menentang dan sebagainya. Tapi banyak sekali penyembah-penyembah yang berkuburan karena mereka tidak mempunyai keyakinan. Tapi mereka yang selalu tekun dan selalu ya, bergaul dengan para penyembah, sedikit pun tidak goyah, bahkan lebih meningkat lagi. Ya. Karena dia dapat menggunakan waktu yang sulit ini untuk sepenuhnya berlindung pada Krishna. Inilah ujian dari Krishna. Bagi kita yang memiliki keyakinan kokoh, kita yakin bahwa ini adalah ujian bagi Krishna untuk menguji kita sejauh mana kita yakin kepada beliau, sejauh mana kita memiliki serada. Ya, seperti itu. Dan yang tidak memiliki yakin ya segera mabur gitu. Ya. Kami sudah mengalami secara nyata dan menjalankan kegiatan pengajaran bahwa ada beberapa orang yang datang dan ikut di dalam kesadaran Krishna dengan suatu maksud tersembunyi. Lalu begitu keadaan ekonomi membaik menjadi ekonomi mereka menjadi agak baik, mereka meninggalkan proses ini dan mulai lagi mengikuti cara-cara mereka yang lama. Seperti itu. Kalau orang mengikuti proses sedang Krishna ini dengan motif material, mereka tidak akan tahan. Ya. Begitu mendapatkan keuntungan material dan sebagainya, ekonominya membaik dan sebagainya, mereka berpikir, ini berkat saya, bukan karena Krishna atau apa. Ya. Mereka timbul keangkuhan kesombongannya, ya jatuh lagi mereka. Mereka akan meninggalkan kembali ke jalan lama. Mengenai pengembangan keyakinan, orang yang sudah menguasai kesadaran bakti dengan baik dan sudah mencapai tingkat keyakinan yang cukup disebut manusia kelas utama. Kami sudah mengalami secara nyata dalam menjalankan kegiatan mengajarkan bahwa ada beberapa orang yang datang dan ikut dalam kesadaran Krishna dengan suatu maksud tersembunyi. Lalu mereka, begitu keadaan mereka membaik, menjadi agak baik, mereka meninggalkan proses ini dan mulai mengikuti cara-cara mereka yang lama. Seperti itu.
Nah, ini ada di masyarakat kita, banyak penyembah yang seperti itu kan. Ya. Mengenai pengembangan keyakinan, orang yang sudah menguasai kesejahteraan bakti dengan baik dan sudah mencapai tingkat keyakinan yang teguh disebut manusia kelas utama dalam saran Krishna. Nah, orang yang tidak goyah sedikit pun dalam keadaan apapun, tetap setia dalam jalan kesadaran Krishna ini disebut orang kelas utama. Ya. Nah, siapa yang disebut dengan golongan kedua? Golongan kedua terdiri dari orang yang belum maju sekali dalam usaha mengerti kitab-kitab suci bakti. Tetapi dengan sendirinya mereka mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Krishna bakti atau pengabdian kepada Krishna adalah cara yang terbaik. Dan karena itu mereka sudah mulai melakukan bakti dengan keyakinan yang baik. Ya. Tingkat kedua, ya, lebih maju dari yang golongan ketiga, tapi belum mencapai kelas utama, ya, tapi mempunyai dasar keyakinan, walaupun belum kokoh, mereka mempunyai keyakinan bahwa jalan bakti ini adalah satu-satunya cara, ya, tapi mereka menekuni jalan itu, ya. Di sini mengatakan bahwa, ya, Krishna bakti atau pengabdian kepada Krishna adalah cara terbaik. Ya, dan karena itu mereka sudah mulai menekuni bakti dengan keyakinan yang baik pula. Ini dasar kita. Kita itu berada pada tataran ini. Ya, paling tidak kita memiliki keyakinan bahwa, ya, bahwa Krishna bakti ini adalah jalan terbaik untuk maju dalam spiritualitas, untuk menyelesaikan masalah kita. Ya. Mereka lebih maju dari golongan ketiga yang belum memiliki pengetahuan yang sempurna tentang kitab-kitab suci maupun keyakinan yang baik, tetapi hanya berusaha mengikuti bakti melalui pergaulan dan kesederhanaan. Dari, ya, orang yang pada kelas 2 ini, walaupun belum memiliki pengetahuan kitab suci yang baik, ya, belum memiliki bakti dengan baik, tapi mereka selalu dalam pergaulan dengan penyembah. Ya. Ya. Kegiatan yang baik, tetapi hanya berusaha mengikuti bakti melalui pergaulan dan kesederhanaan. Jadi mereka selalu bergaul dengan para penyembah dan mengembangkan kesederhanaan. Kesederhanaan artinya yang mereka yakin sebenarnya pada kitab suci dan kepada guru. Ya, dia tidak mudah digoyahkan oleh orang lain. Golongan ketiga dalam kesadaran Krishna tersebut barangkali jatuh, tetapi apabila seseorang sudah mencapai golongan kedua, ia tidak akan jatuh. Dan mereka yang sudah mencapai golongan pertama dalam kesadaran Krishna tidak mungkin jatuh. Golongan ketiga pasti dia akan mengalami kejatuhan. Golongan kedua jarang akan mengalami kejatuhan. Selama dia menekuni jalan bakti ini dan bergaul dengan para penyembah, dia tidak akan jatuh. Tapi golongan pertama tidak akan pernah jatuh, itu jaminan. Setelah Prabhupada mengatakan, mereka yang sudah mencapai golongan pertama dari Krishna pasti akan maju dan akhirnya berhasil. Ya. Para penyembah murti Tuhan, ya, dia akan tekun terus dan akhirnya akan berhasil. Berhasil apa? Pulang ke dunia rohani. Mengenai orang yang termasuk golongan ketiga dalam kesadaran Krishna, walaupun dia percaya pada keyakinan bahwa bakti kepada Krishna sangat baik, ia belum memperoleh pengetahuan secukupnya tentang Krishna melalui kitab-kitab suci seperti Bhagavatam dan Bhagavad Gita. Kadang-kadang mereka termasuk golongan ketiga dalam kesadaran Krishna cenderung pada karma yoga dan jnana yoga, dan kadang-kadang mereka goyah. Tetapi begitu penyakit karma yoga dan jnana yoga sembuh, mereka menjadi golongan kedua ataupun golongan utama dalam kesadaran Krishna. Jadi golongan yang ketiga ini jelaskan mudah sekali mereka dipengaruhi oleh
sistem-sistem yang lain, karma yoga, jnana yoga dan sebagainya. Seperti itu. Tapi kalau mereka terus bergaul dengan para penyembah dalam satu sangga, ya, terus setia dalam melaksanakan perintah-perintah guru, yakin sebenarnya pada guru, mempraktikkan secara Krishna ini dengan baik, mereka akan maju mencapai tingkat kedua dan bahkan mencapai tingkat pertama. Seperti itu. Ya. Keyakinan terhadap Krishna juga dibagi menjadi 3 tingkatan dan diuraikan dalam Srimad Bhagavatam. Ikatan kelas utama, ikatan kelas kedua, dan ikatan kelas 3 juga dijelaskan dalam skanda ke-11 Srimad Bhagavatam. Kenatipun orang yang tidak berkeyakinan sama sekali sudah mendengar tentang Krishna dan kemuliaan bhakti, mereka menganggap hal itu hanya dongeng belaka. Ya. Jadi orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan, mereka sudah mendengarkan tentang Srimad Bhagavatam, Lila-lila Sri Krishna. Dan seperti di Bali, orang sudah sering sekali nonton wayang, mendengarkan Kidung Mahabharata, Ramayana dan sebagainya. Apakah keyakinan mereka berubah? Karena dianggap mereka itu hanya sebagai hiburan saja. Tapi para penyembah mendengarkan itu akan timbul rasa baktinya. Seperti itu. Ya. Tapi kadang-kadang kan dalang itu adalah para mayawadi yang tidak mempunyai keyakinan kepada Tuhan. Karena itu tidak memberikan efek apapun, hanya lucu-lucu saja kan. Seperti itu. Ya. Walaupun mereka sudah mendengarkan cerita-cerita Bhagavad Gita, Bhagavatam, ataupun Ramayana dan sebagainya, mereka tidak mempunyai keyakinan tersebut. Ya. Kenatipun orang yang tidak berkeyakinan sama sekali sudah mendengar tentang Krishna dan kemudian tentang Krishna dan kemudian bhakti, mereka menganggap itu hanya sebagai dongeng. Jadi orang tidak berkeyakinan seperti itu, walaupun sudah mendengarkan tentang Krishna, mendengarkan tentang kemuliaan bhakti, mereka tidak mempunyai keyakinan. Ya. Dianggap sebagai dongeng, dongeng. Walaupun mereka dianggap tekun dalam bhakti, tetapi mereka menemukan bahwa jalan itu sangat sulit. Jadi orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan akan menemukan bahwa jalan bakti ini sangat sulit, begitu. Kecil sekali harapan bahwa mereka akan mencapai kesempurnaan. Ya, karena mereka tidak memiliki keyakinan yang kokoh, ya, maka gampang digoyahkan. Kalau sudah goyah, akan jatuh dan akhirnya tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti itu. Ya, sama seperti orang yang menempuh pendidikan. Kan banyak orang yang juga tidak mencapai sukses di dalam pendidikan. Ya. Karena mereka goyah ataupun dipengaruhi oleh teman-temannya yang mestinya ada pelajaran, dia bolos seperti itu. Kan? Ya. Akhirnya pada saat ujian, apa yang bisa dia tulis, apa yang bisa dia jawab? Ya, seperti itu. Ya, akhirnya tertinggal seperti itu kan? Ya. Dan dalam pesan kita juga seperti itu. Kalau orang tidak mempunyai keyakinan yang kokoh, akhirnya dan bergaul dengan orang-orang yang tidak menekuni jalan bakti ini, pasti akan tergerus. Ya. Karena itu proses mendengarkan dan pergaulan dengan para penyembah sangat penting sekali untuk menjaga benih bakti kita ini. Untuk kita tetap tekun dan yakin sebenarnya di dalam bakti. Ya. Seperti contohnya kembali kepada para Pandawa, karena mereka selalu bergaul dengan sadhu, dengan para penyembah murni Tuhan yang selalu menghibur mereka dan selalu bergaul dengan Krishna. Ya, selalu ingat dengan Krishna. Mereka bisa melewati keadaan-keadaan yang sangat sulit. Ya. Dan mencapai sukses. Seperti itu. Jadi itu contoh real. Ya. Karena itu keyakinan sangat penting dalam melaksanakan bakti. Ya. Itu kesimpulan Prabhupada. Keyakinan sangat penting sekali untuk menempuh jalan bakti ini. Ya. Jadi jangan goyah sedikit pun. Dalam keadaan apapun kita harus tetap yakin. Inilah satu-satunya jalan untuk kita keluar dari penderitaan material ini. Ya.
Jadi kita akhiri sampai di sini. Kita jam 7:30. Pertanyaan. Iya ya. Kalau saya pertanyaan dulu ya, mumpung ya. Jadi pertanyaan Kang Maharat. Jadi ada yang penyembah yang sudah puluhan tahun berada dalam Sang Kristus. Namun dalam perjalanan keyakinannya goyah, bahkan hilang. Apa penyebab utama dari hal itu? Ya, karena tidak bergaul dengan para penyembah dan tidak mempunyai keyakinan, ataupun selama ini walaupun dia hanya pura-pura saja, hanya di luarnya saja. Kan tadi Prabu kan sudah menjelaskan seperti itu. Apakah bukan kesalahan? Bisa juga. Ya. Ataupun dia melakukan Vaishnava para dan pengguru para. Artinya dia tidak yakin kepada perintah guru. Gitu. Kalau orang punya keyakinan yang kokoh pada dan memegang kaki palma guru, dia tidak akan pernah jatuh. Tapi kalau kita mulai goyah, ya. Kenapa kita goyah? Karena kita tidak bergaul dengan para penyembah. Ya. Karena itu di sini kan pergaulan sangat penting sekali. Ya, satu sana. Dan satu sana itu akan meningkatkan keyakinan kita. Gitu. Apalagi kita yang baru menempuh jalan serius. Bahkan orang yang pada tingkat bawah pun, kalau dia tidak bergaul dengan para penyembah, dia bisa jatuh. Seperti Bharat Maharaj, dia sudah mencapai tingkat bawah. Hanya satu step lagi, satu langkah lagi mencapai Krishna Prema. Tapi karena tidak bergaul dengan para penyembah, akhirnya hanya bergaul dengan anak rusa. Ya. Dan ketika ditinggalkan oleh anak rusa itu, beliau meninggal dengan anak rusa. Kembali lagi kepada Bhagavad Gita, apapun yang diingat oleh seorang pada saat meninggalkan badannya, maka dia akan mendapatkan badan itu. Ya, karena dia begitu terikat dengan rusa, ketika rusa itu menghilang, dicari ke tengah hutan, ingat dengan rusa itu, dia jatuh, ya, akhirnya meninggal. Kalau akhirnya berikutnya jadi rusa dia. Ya. Tapi atas karunia Krishna, karena dia sudah mencapai tingkat bawah, dia walaupun dalam badan rusa, dia bisa mengingat semua, tidak melupakan pengetahuannya, bahwa mengerti kesalahannya karena dia tidak bergaul dengan sadhu. Akhirnya dia sebagai rusa tapi tinggal di asrama para ఋषi dan setiap hari mendengarkan Krishna kata, mendengarkan apa, dan hanya mereka makan persada seperti itu. Dan akhirnya berikutnya dia lahir lagi kembali menjadi Jadabarata. Dia sebenarnya dengan kesadaran penuh, tetapi untuk menghindari supaya tidak terperangkap lagi dalam pergaulan material, dia berpura-pura ya, tuli dan gagu seperti itu, sehingga dia dikucilkan oleh keluarganya, ya, hanya diberikan makan apapun terima saja begitu. Tapi di dalam hatinya kesadannya penuh. Ketika dia bertemu dengan Maharaja Pugana, disuruh menjadi memikul tandunya itu, ya, dan akhirnya loncat-loncat dan sang raja merasa tidak nyaman dan akhirnya memarahi, mencaci-caci dan sebagainya. Akhirnya di sana beliau berbicara dan memberikan pengetahuan kepada Maharaja Pugana, akhirnya menjadi gurunya. Kan seperti itu ceritanya. Jadi ini menandakan bahwa jalan bakti ini tidak pernah hilang, gitu, akan meningkat terus. Kecuali kita melakukan Vaishnava para. Nyambung bisa juga dengan kegiatan karma yang terdahulu membuat selera itu bisa bergerak. Kadang-kadang kan ada penyembah dalam saat ekonomi lemah, kemudian penyembah sakit, dan ada atau yang lain, setelahnya kadang mulai bergerak apa ya, bisa akibat karma terdahulu yang menyebabkan selera itu. Iya, bisa. Ya, karena antara karma unmuki sukriti dan bakti unmuki sukriti itu berbeda. Hanya bakti unmuki sukriti, ya, sukriti yang dihasilkan dari bakti, yang kita bisa mengantarkan kita pada jalan bakti. Ya, sedangkan karma unmuki sukriti ataupun
ya, karma dari akibat perbuatan baik ataupun buruk. Ya, walaupun ketika kita sudah menjadi penyembah, itu masih memberikan reaksi pada kita, karena kita yang melakukannya, kita harus bertanggung jawab. Gitu. Tapi orang yang punya keyakinan sebenarnya dalam bakti, dia tidak menganggap bahwa, dia bahkan dia berpikir, oh, dia tidak memohon kepada Tuhan seperti dijelaskan oleh para acara setelah Bakti Takur begitu. Setelah Notam Takur juga berkata, kami harus bertanggung jawab atas karma ini, ya. Tapi kami tidak peduli dengan itu. Kami akan mentolerir segala akibat baik ataupun buruk dari karma itu. Tapi berikanlah kami kesempatan untuk bisa tekun di dalam pelayanan bakti kepada Anda seperti itu. Ya. Karena walaupun dijelaskan bahwa dengan menempuh jalan bakti ini, Krishna sudah meringankan beban dari karma itu. Bahkan hanya dengan mengucapkan nama suci yang murni sekali saja bisa membakar, ya, reaksi dari dosa seperti gunung Himalaya begitu. Ya, ingat Maharatgatwanga hanya dengan, ya, sesaat saja memusatkan dirinya kesalahan pada Krishna, pulang ke dunia rohani. Hanya sesaat. Kan dia membantu para dewa berperang, akhirnya menang, dan para dewa bertanya, hadiah apa yang ingin Anda minta? Kami bisa memberikan hadiah apapun. Tapi Maharatgatwanga sangat cerdas bertanya, kalau Anda memberikan saya begitu banyak hadiah material, berapa lama lagi hidup saya? Ya. Untuk apa? Ya. Untuk apa kita diberikan hadiah punya 1 miliar, besok kita akan mati? Apa yang dapat kita nikmati dari uang itu? Ya. Karena itu beliau bertanya, berapa lama lagi hidup saya? Gitu. Ya. Kalau umpamanya lagi 100 tahun kita terima kan, bisa buat bisnis atau apa kan? Ya. Tapi kalau untuk mati besok itu apa, siapa menikmati? Kan? Ya, dan dijelaskan oleh, oh, hidup Anda hanya tinggal sesaat gitu. Ya untuk apa saya minta hadiah? Tapi turun dan ke dunia ini dan memusatkan pikirannya pada Krishna. Dan mencapai kesempurnaan gitu. Jadi menempuh jalan bakti ini tidak tergantung pada berapa lama kita sudah menempuh. Kunci utamanya adalah seberapa tekun kita, seberapa serius kita menempuhnya. Ya. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki keyakinan yang kokoh? Jadi serada ini yang menentukan. Kalau kita memiliki keyakinan kokoh seperti Maharatgatwanga, hanya sesaat dia mencapai sukses. Kan kunci utama itu kan pada saat kematian itu. Kalau pada saat kematian itu kita ingat dengan Krishna, itulah kesuksesan kita gitu. Tapi ketika kita pada saat ajal tiba kita ingat dengan segala usaha material ini, ya, dalam cucu cermin, pernah nanti geng gitu, dia kan ngeruang lagi, lahir lagi di situ. Ya. Tapi kalau kita semua lepaskan, oh, saya yang megang kaki Padma Guru dan Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Penjelasan tadi mengatakan bahwa pada kehidupan hari ini pun kita bisa bulan. Kan itu penjelasan. Memang kalau memang itu sebuah kebenaran yang asal dari itu beda. Jadi saya jangan minta bagaimana resepnya. Karena setelah saya menemukan kehidupan ini, itu apalagi saya dari kata kehidupan ini sangat menyesalkan, sehingga hampir sadar saya berbeda. Jadi mohon berkenan pada saat nanti bisa apa itu kita kembali kepada ekstensi kepada. Iya, jadi Guru Maharaj pun sudah memberikan prosesnya. Prabhupada sudah memberikan prosesnya. Kita hanya perlu sekali lagi, makanya saya memilih Soroka ini adalah bagaimana kita bisa menjaga keyakinan kita ini, serada ini. Ya, kita akan bisa memelihara serada ini dengan baik kalau kita selalu bergaul dengan para penyembah. Ya, bergaul dengan para penyembah seperti itu.
dan lakukan terus. Apa yang sudah diperintahkan oleh guru itu yang kita lakukan. Jangan kita goyah dengan situasi kondisi apapun. Gitu. Karena itu adalah ujiannya. Kembali lagi, serada kita, keyakinan kita pada guru dan Krishna diuji. Kalau kita tidak yakin, ya akan berantakan gitu. Tapi kalau kita yakin sepenuhnya, kita tetap saja konsisten melanjutkan apa yang sudah diperintahkan oleh guru. Japa 16 putaran dengan baik tanpa kesalahan, mengikuti 4 prinsip, laksanakan sadhana bakti, mendengarkan kelas ataupun membaca. Kan di sini ada semua keluarga sudah menjadi penyembah. Ya. Gunakan kesempatan itu untuk pagi sore ataupun lanjutkan bakti dan apanya, baca buku dan sebagainya, ataupun undang para penyembah supaya bisa memberikan pergaulan secara teratur seperti ini. Di mana ada perayaan kita datang sama. Selama ini Prabu kan rajin datang bergaul dan ikut perayaan dan sebagainya. Yang satu keluarga kita ingat bagaimana Prabu dan keluarga datang ke Radha siswa seperti itu. Ketika itu Prabu sehat betul, kan? Begitu COVID dan sebagainya dan pergaulan mulai renggang dan ya, dan situasi mengancam gitu, mulai keyakinan Prabu mulai goyah dan sebagainya, akhirnya timbul banyak masalah, sakit dan sebagainya. Dan jangan kita meyakini dukun ini itu, tidak akan ada. Orang dia saja masih di bawah periguna dalam penderitaan materi. Bagaimana dia bisa menyembuhkan kita? Ketika masih sehat, walafiat itu jadi keyakinan kita kuat. Tapi ketika sakit sudah datang, otomatis keyakinan itu jadi buyar. Ya. Itulah sakit diberikan juga. Bisa karena karma kita yang lampau. Juga Krishna menguji kita sejauh mana kita memiliki keyakinan itu. Jadi kembali kepada hanya penyembah yang bisa melewati ujian ini. Contohnya para Pandava diuji bagaimana oleh Krishna. Dia adalah teman intim Krishna, penyembah murni Krishna. Tapi kenapa ditempatkan selalu dalam penderitaan? Karena itu Yudhishthira mengatakan di masa yang datang mungkin akan sulit orang menjadi penyembah karena sepanjang hidupnya menderita begitu, kan? Ya? Tapi akhirnya kan Pandawa yang sukses begitu. Ya. Karena itulah sifat dunia materi ini akan selalu, ya, di mana ada di Soka di Bhagavad Gita mengatakan bahwa dunia ini adalah tempat untuk kita bahagia dan menikmati. Di sana ada apa? Kelahiran, kematian, usia tua dan penyakit. Janma, mritu, jara, vyadi. Suka, duka, kan itu yang jelas. Itulah isi kehidupan materi ini, dunia materi ini kan juga jelasan ini adalah dunia yang hayal, bukan dunia yang real ini. Ya. Tapi kita menganggap ini yang real, kan? Kan moha, itulah kebingungan kita. Kita menganggap dunia ini kekal. Orang hidup kita kan juga sementara, bagaimana dunia ini kekal? Ini Buddha Praliyate kan itu Bhagavad Gita menjelaskan. Dunia ini diciptakan dan dilebur berulang kali gitu. Ya sama seperti badan materi ini kan berulang kali lahir lagi, mati lagi, lahir lagi, mati lagi seperti itu. Jadi kalau Krishna sudah menjelaskan bahwa hanya ada suka, duka, kelahiran, kematian, penyakit di dunia materi. Bagaimana kita mengatakan kita bisa menikmati di dunia materi? Ya. Kita hanya bisa berbahagia ketika kita bersama Krishna melalui proses bhakti. Oke. Ada yang di dalam pelayanan yang seorang
sesuai yang sakit, anak yang Ya. di dalam pelayanan itu dia belum bisa ngerti mantra-mantra doa, nanti pelayanan itu tidak dilakukan kesalahan. Ya, tidak, kalau belum mengerti doa, cukup paham mantra Hare Krishna dan guru pranam aja belum pakai cukup. Orang yang tidak aparat kan? Yang bapak saya tidak aparat, maksudnya sama maha mantra itu maha osadi. Jadi semua pengobatan, obat yang paling manjur di seluruh dunia material ini adalah maha mantra. Kalau Prabu yakin dengan itu, Prabu akan sembuh. Makanya disebut dengan maha osadi. Ya, jangan tinggalkan itu. Itu maksudnya iman tadi ini kan Prabunya tidak bisa melayani. Dia mau praying apakah aparat beliau melayani tidak bisa langsung itu dengan Ya, justru kita aparat kalau kita tidak melakukan pelayanan itu gitu. Kalau Prabu tidak bisa, kenapa Iman tadinya tidak disuruh? Nah, maksudnya itulah pertanyaannya. Kalau saya tidak tahu mantra, Oh Ya. tidak apa-apa. Hare Krishna dengan tidak. Krishna hanya melihat ketulusan hati dalam pelayanan. Ya, walaupun orang mengucapkan mantra wang banyak sekali, tapi kalau tidak ada ketulusan. Nah, yang ingin ceritakan satu cerita ya, yang sering juga disampaikan baik oleh Guru Dev maupun oleh Guru Maharaj kita Nityananda Prabhu. Ya, jadi ada ini dalam satu keluarga. Ya, ayahnya memuja arca Krishna begitu dalam, tapi anaknya masih kecil. Ya, kemudian ketika dia akan pergi untuk beberapa hari, dia menyuruh kepada anaknya untuk mempersembahkan boga itu. Tapi dia mengatakan tidak tahu caranya, tidak tahu mantranya. Ya, sesuai dengan bahasa kamu aja. Oh, Krishna silakan menikmati persembahan saya seperti itu. Hanya itu yang dia lakukan gitu. Dan setelah ibunya masak dan mempersiapkan, dia bawa ke depan altar. Kemudian dia oh Krishna, ayah saya lagi pergi beberapa hari, sekarang saya disuruh untuk mempersembahkan ini, saya silakan nikmatilah persembahan itu. Ya. Kemudian ditunggu-tunggu, Krishna tidak makan gitu. Oh Krishna, apakah karena saya tidak bisa mengucapkan mantra, Anda tidak menerima makanan ini? Oh Krishna, silakanlah terima. Akhirnya Krishna mengambil, memakan semuanya. Ya, kemudian mengambil, oh Krishna sudah makan gitu. Dibawa ya kepada ibunya, platnya ataupun tempatnya itu, pokoknya Krishna sudah menikmatinya gitu. Ya. Selama 3 hari berturut-turut seperti itu, ketika ayahnya datang mengatakan, bagaimana, kenapa kamu kelihatan kurus, apa kamu tidak masak? Ya kami setiap hari mempersembahkan dan sebagainya, tapi Krishna selalu menghabiskannya. Oh, mana mungkin, selama ini saya mempersembahkan, Krishna tidak pernah mau makan gitu. Ya. Iya, jangan-jangan kamu yang makan. Tidak, memang Krishna yang makan gitu. Coba sekarang kamu yang persembahkan lagi, saya akan melihatnya begitu, bagaimana Krishna makan gitu. Kemudian semakan lagi ayahnya mengintip itu. Oh Krishna, kenapa tidak ayah kamu mengintip dari Jadi seperti itu di tempat lain ceritanya di Alana. Ya. Jadi ketika dipersembahkan Krishna mau makan itu, jadi dia bilang, oh jangan dihabiskan. Akhirnya Raja Matsupana itu mengenai badan Krishna. Ya. Dan akhirnya lepo-lepo itu, dan akhirnya Brahmana itu dipecat dan masuk neraka. Dulu pertama saya kasih jamupring, bahwa setelah jamupring dalam acara Vigraha Tuhan dengan sesuatu, langsung jam terakhir Lusul baru jam ke Guru Dev.
Jadi sekarang kalau ada saya informasi yang tahu bahwa habis membeli itu bisa karena membeli jadi langsung di bawah dan membebas barang-barang dan gitu. Bagaimana? Ya. Bisa. Bisa. Oh bisa. Ya bisa. Sunnah itu Habis video baru kita lagi, tapi di dalam aja. Ya, bisa juga dari di luar kan, nggak masalah. Yang penting kan niat kita untuk mempersembahkan maha besar itu kepada guru. Oke, Guru Karat ada yang menanyakan? Jangan. Diskusi baru juga. Beliau Kita jadi penyembah bakti pada Krishna. Apakah Krishna melindungi dari kekuatan black magic misalnya? Dari kekuatan black magic. ya, kalau orang sudah sadar akan Krishna, ya, dan sebenarnya yakin pada Krishna, black magic tidak akan pernah bisa mempengaruhi penyembah. Karena tata-tatanya berbeda. Black magic itu artinya dalam dunia hitam di bawah tamasa guna, sedangkan menjadi penyembah itu levelnya satwa guna. Sudah dibuktikan banyak penyembah yang dicoba oleh orang yang paling sakti kembali. Banyak kejadian. Waktu tempel ashram di Gede Baru banyak sekali orang yang mencoba, bahkan orang melihat bagaimana api dan sebagainya. Tapi penyembah selamat, tidak ada yang goyah. Ini Maha Mantra itu akan melindungi kita. Nrsingadewa melindungi kita. Yang penting kita mempunyai keyakinan yang penuh. Tidak ada yang bisa mengganggu para penyembah. Kaki Krishna mareke, mare Krishna rakeke. Kalau Krishna ingin membunuh seseorang, tidak ada siapapun yang bisa melindungi. Ketika Krishna memberikan perlindungan pada seseorang, tidak ada siapapun yang bisa menyentuhnya. Jadi balik ke keyakinan. Ya, keyakinan yang terpenting. Tadi Kita yakin sebenarnya. tadi ya. Itu pramunya, itu rajunya. baru gitu. Ya. Tetap pendapat. Jadi kalau semuka jangan kemana-mana. Mulai bisa tidak sampai. Tetap semangat. Ya. Lebih baik kita Jadi saya kasih berdoa Prabu Saka. Orang bilang biasanya kan ada Saka. Yang pernah film ya. Yang pakai satu, kalau orang film katanya khusus mungkin. jadi di Purnama Tilam di Di Pujungan. kunjungan di Purnama Tilam. Di Pujungan apa? Ya. Tadi ada yang tadi degradasi lu kan, yang degradasi. Degradasi di Tanjung. Oh, Jadi gimana teh? Oke. Mumpung ya sudah berapa kali pun ada Mahabharata ini sekarang TV kan Mahabharata juga dan hari ini Ada yang baru ditayangkan lagi? terus di NADP Oh, ada ya. Sing kan Singla TV. Sirih sebenarnya kuning ke apakah dia marah sama Pandarawa atau apa? Kok semua bisa dia seolah yang mengatur siapa sesungguhnya Sakuni itu saat iparnya Dastarasa. Itu kan kakaknya Gandari. Iya. Dia punya dendam besar kepada Duryodhana juga. Ya. Karena dia sebenarnya Gandari sebenarnya Sakuni sebenarnya ingin menikahkan Gandari dengan Pandu. Ya. Tapi yang dia dipilih oleh Dastarasa. Gitu. Dan karena itu dia mempunyai dendam karena kecewa seperti itu. Yang kedua, dia juga
karena pernah dipenjarakan oleh Duryodhana karena suatu kesalahan apa yang karena nanti pernah menceritakan, dan sebenarnya dia mau akan dieksekusi oleh Duryodhana. Kemudian Duryodhana dengan teman-temannya begitu ya, bergurau ya, mengatakan bahwa beringin itu adalah pohon yang besar. Siapa yang bisa menganyutkan itu? Kemudian biji beringin itu dikencingi sudah anyut begitu, ketawa-ketawa mereka. Dan kemudian ketika mereka bergurau seperti itu, pelayan yang selalu memberikan makanan kepada Sakuni di penjara, dia ikut ketawa. Kemudian dia diancam, kenapa kamu ikut? Besok kamu akan mengalami kematian, akan saya hukum begitu. Kemudian ketika dia membawakan makanan pada Sakuni, dia mengatakan, ini adalah terakhir kali saya akan mempersembahkan ini. Gitu. Kenapa begitu? Karena saya sudah besok saya akan dihukum. Karena saya mentertawakan apa yang mereka lakukan begitu. Ya, dan kemudian Sakuni mengatakan bahwa ada suatu rahasia yang dia ketahui begitu, yang bisa menyelamatkan gadis itu. Gitu. Ya, biasanya ketika dia akan dihukum, dia menjelaskan apa yang disampaikan oleh Sakuni. Dari mana kamu tidak mengetahui rahasia ini? Saya dikasih tahu oleh Sakuni. Nah, terusnya itu dia mempunyai keyakinan bahwa apa yang dia lakukan yang belum pernah diketahui oleh orang lain, Sakuni mengetahui begitu. Artinya dia orang cerdas, orang bijak gitu. Karena itu dia dibebaskan dari hukuman dan dijadikan penasehat gitu. Ya. Nah, karena dendamnya itu sebenarnya dia tahu bahwa Pandawa itu adalah para Waisnawa. Siapapun yang melakukan kesalahan pada Waisnawa, dia akan hancur gitu. Karena itu dia selalu mendorong agar berulang-ulang kali Duryodhana dan teman-temannya itu melakukan kesalahan-kesalahan besar kepada para Pandawa. Dan juga karena dia menjadi nasihat, memberikan nasihat pada Dastarata yang selalu mengagitasi untuk dia bisa tetap menguasai ya, karena akumulasi dari Waisnawa Aparadi itulah yang menghancurkan. Siapapun lakukan Waisnawa Aparat, sehebat apapun mereka pasti akan hancur. Jadi Sakuni yang membuat. Beliau dendam sama Korawa. Ya, dendam pada Secara umum orang pasti Pandawa yang Bagus sekali pertanyaannya. Tapi Korawa itu dia nggak pernah bersama para. Ya, Pandawa kan para Waisnawa. Sakuni tahu lah dia. Ya, dia tahu. Pantasan Sakuni mari Duryodhana pemilih pasukan darat. Iya. Dan dia tahu Krishna adalah personalitas Tuhan yang Maha Esa, dia tahu ini. Tapi karena juga dosanya menjerbabkan kan dia mendapatkan hukuman juga. Artinya siapapun yang mendorong kita untuk melakukan Waisnawa Aparat, dia juga melakukan aparat juga kan. Dia yang mendorong orang-orang aparat. Ya, itu dendamnya itu. Kan nanti musuh dalam selimut istilahnya kan. Ada lagi? Ada. Aku ada lagi enggak? Makanya Bunda apa-apa dan kan? Kapan balik dari Banyuwangi? Mau balik sana lagi apa masih sekolah di sini? Masih sekolah di sini. Karena liburan ya? Iya. Berapa hari sudah ini? Sudah pulang dari rumah sakit? Sudah. Oh, sudah. Sudah semua ya? Belum, Istirahat ya. Di asrama sekarang berapa hari? Iya. Belum bisa ke sana ya? Iya. Belum bisa ke sana. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Jadi sebagai orang yang berpendapat, bagaimana kita tahu bahwa ketika kita merasa bahwa kita harus melakukan diksa, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah menemukan guru yang tepat? Berdoa kepada Paramatma, pada Krishna yang ada di dalam hati kita. Ya, berdoa dengan tulus dan mohon tuntunlah hamba untuk bisa bertemu dengan seorang guru yang akan mampu menuntun saya dalam bakti. Nanti akan timbul inspirasi dalam hati itu dan petunjuk Paramatma. Jadi itu prosesnya. Yang kami dengar dari guru dari Guru Maharaj selalu mengatakan, karena beliau lah Krishna yang tahu siapa guru kita yang sebenarnya. Ya beliau yang memberikan petunjuk. Bagaimana kita tahu bahwa beliau adalah guru kita itu maksudnya? Ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa beliau adalah guru saya? Makanya berdoa kepada Paramatma, nanti Paramatma yang menunjukkan petunjuk. Oh ini guru saya. Mungkin pas lihat mau nangis atau ada inspirasi. Ya. Ya. Kita akan mengembangkan ketertarikan, mengembangkan kesorman dan sebagainya. Clear? Oke, kita akhiri sampai di sini. Semoga dengan pergaulan ini Prabu dan Bapak semua menjadi lebih semangat lagi dan lebih sering lagi kita bisa bertemu. Jai Srila Prabhupada ki jai, Jai Chandra Das Guru Maharaj ki jai, Jai Guru Premananda. Saya juga sebentar ada yang bagian itu. Jai Srila Sundarananda Das Jai ki jai Srila Prabhupada ki jai. Kita kalau kita Hare Krishna 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 Hare Hare